Cita-citaku. Nah, di jurnal belajar bahasa Inggris kita masuk ke countable and uncountable nouns yang part 2-nya. Di part pertama kita sudah membahas masing-masing dari konsep countable dan uncountable itu seperti apa. Kita lihat apa yang akan kita pelajari di part 2. Nouns that can be countable or uncountable. Jadi ada kata benda yang bisa merupakan countable atau uncountable. Nah, jadi mungkin tergantung situasi, kita lihat ya. Some words can be both countable and uncountable depending on how they are used. Jadi beberapa kata itu bisa saja dia countable atau uncountable, bisa saja kita hitung atau kita tidak bisa menghitungnya, tergantung bagaimana kita menggunakannya ya. Jadi countable meaning, jadi berdasarkan makna dari countable tersebut. Seperti can I have a glass of water please. Nah, kalau kita bilang can I have a glass of water please, berarti ini yang saya pahami ada gelas. Nah, kalau gelas yang berisikan air itu kan bisa kita hitung. Misalnya ada 3 gelas, 4 gelas. Jadi dia menjadi countable. Si waternya ketika ditambahkan meaning bahwa yang kita maksud adalah 1 gelas air. Jadi can I have a glass of water please? Kemudian ada I would like 2 teas please, cups of tea. Nah, jadi 2 teas di sini dimaksudnya adalah 2 cangkir ya, 2 cangkir cup to tea please. Jadi ketika mungkin kita berada di suatu cafe atau mungkin di restoran ya, kita minta I would like 2 teas please. Nah, berarti kan kita paham, oh maksudnya ini adalah cups of tea. Jadi yang digunakan adalah yang countable begitu. Jadi bisa pakai 2 teas. Kan kalau tea itu sebenarnya di part pertama kita tahu dia masuk secara umum itu uncountable. Tapi ketika kita memaknainya ya, jadi tergantung meaning, memaknainya itu sebagai 1 cangkir teh. Nah, jadi berubahlah dia menjadi countable karena kita bisa menghitung cangkir. Kemudian kita ada punya there are three Russians in my class. There are 3 Russians in my class. Nah, Russians itu kan istilahnya kalau misalnya kita bilang orang-orang Rusia ya mungkin bisa dibilang uncountable. Tapi ketika kita menyatakan kita merujuk kepada beberapa orang saja bisa kita hitung ya, beberapa orang yang merupakan orang Rusia gitu kan. There are 3 Russians in my class. Nah, jadi people kita bisa menghitungnya gitu. Oh, ini 1 2 3 ada 3 orang Rusia di kelas ini. Would you like a chocolate? Nah, would you like a chocolate ini dikatakan one piece. Jadi mungkin ada coklat itu kan secara umumnya uncountable. Tapi ketika kita memaknainya sebagai suatu pieces ya, misalnya kita sudah memotong-motongnya ataupun mungkin ya ada namanya yang kayak permen-permen coklat ataupun coklat-coklat yang dalam tempat-tempat kecil itu kan kita bisa menghitungnya jadi satu pieces gitu. Jadi maka kita bisa katakan dia di sini would you like a chocolate, ada e-nya di depan karena kita memaknainya sebagai suatu yang countable atau sesuatu yang dapat dihitung. Nah, baru kita coba ketika maknanya itu jadi uncountable. Oke, jadi kalau di countable tadi pemahaman saya ada yang keliru, boleh diklarifikasi di kolom komentar ya. Jadi sampaikan apa yang keliru dari yang pemahaman saya biar saya bisa memperbaikinya. Oke, uncountable meaning. Jadi kalau kita memaknainya sebagai uncountable, there is some broken glass on the pavement. Jadi ada beberapa pecahan gelas. Nah, kalau pecahan itu kan biasanya broken glass ya. Jadi kalau misalnya kita pecahan-pecahan gelas itu kan biasanya banyak begitu ya. Tidak mungkin kita hitung satu persatu, apalagi kalau misalnya pecahannya itu seperti serpihan-serpihan. Makanya dia jatuhnya ke uncountable. There is some broken glass on the pavement. Kenapa pakai there is? Karena kita memaknainya sebagai uncountable. Otomatis verb seperti di part pertama, verbnya there is itu pakai is ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang tea comes from Turkey and India. Tea. Nah, jadi di sini kita tea-nya itu adalah minuman teh. Tea comes from Turkey and India, bukan tea yang dalam 1 cangkir tadi yang kita maknai sebagai countable. Sekarang tea ini dimaknai sebagai uncountable, tea dalam bentuk umum. Tea comes from Turkey and India. Tea-nya datang dari Turki dan India. Nah, sekarang kita do you speak Russian? Jadi Russian di sini adalah dalam bahasa dimaknai sebagai suatu bahasa. Jadi makanya karena dimaknai dalam suatu bahasa, maka kita memaknainya sebagai uncountable. Do you speak Russian? Tidak ada s-nya di situ karena ini merupakan bahasa yang dimaksud.
French chocolate is very good. French chocolate is very good. Nah, kita menyatakan coklat Prancis adalah yang paling enak. Coklat Prancis kan banyak ya, jadi kita tidak bisa menghitungnya. Jadi uncountable nouns. Jadi French chocolate is very good. Kita pakai is karena di sini maknanya adalah uncountable, yang mana verbnya itu pakai is, singular ya, kata kerja singular. Oke, ini yang saya pahami. Semoga sesuai dengan konsep sesungguhnya dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita ke quiz. Choose the correct form. The fruit. Oke, ini kita lihat ada was di situ. Was itu kan kata kerja singular. Berarti kita perlu barang yang singular juga, yaitu fruit. Oke, kemudian si cells. Cells itu artinya apa? Si cells itu kan juga kata kerja singular ya. Selesai. Kalau kita lihat fruit, coba fruit. Salah, terus fruits. Oke, di sini berarti yang dimaksud, salah kan saya maknanya. Jadi tolong kalau ada yang keliru di komentari saja. Choose the correct form. She sells fruits at the market. Oh, berarti maksudnya di sini coba kita reload lagi. Oke, tadi ini fruit ya. Nah, kemudian she sells fruits. Berarti maksudnya dia menjual banyak buah-buahan. Nah, mungkin pemahaman saya di sini sudah saya perbaiki. Yang dimaksud dia tuh menjual buah-buah. Jadi bukan buah-buahan begitu, tapi menjual buah-buah, buah apel, buah pisang, buah pepaya. Nah, kita bisa menghitungnya dia buah-buah apa aja begitu. Tolong apakah benar yang saya pahami begitu ya. Jadi yang saya pahami di sini adalah fruits-nya adalah jenis-jenis buah. Jadi she sells fruits at a market stall. Kalau kita di market kan kita bisa lihat, oh dia ada jual semangka, dia ada jual pisang, dia ada jual anggur begitu. Nah, sekarang selanjutnya I had chicken for dinner. Oke, di sini berarti chicken-nya saya rasa ini uncountable ya. I had chicken, coba. Benar ya, I had chicken, jadi nggak perlu pakai s. They keep chickens in the backyard. Ini saya rasa chickens, karena kenapa chickens-nya itu anak-anak ayam. Kalau chicken di sini kan meat ya, daging. Yang di nomor ini chickens-nya itu ke meat, daging. Jadi I had daging ayam untuk makan malam. Ya, saya punya daging ayam untuk makan malam. Kalau ini they keep chickens in the backyard. Jadi ini dimaknain sebagai anak-anak ayam. Kalau anak ayam kan bisa kita hitung ya. Jadi they keep chickens. Jadi saya rasa ini jawabannya harusnya chickens. Oke, benar. Disclaimer lagi ya teman-teman yang mungkin baru lihat video ini. Jadi video jurnal belajar bahasa Inggris ini bukan saya expertnya di sini, tapi memang saya sedang belajar juga bahasa Inggris. Jadi ini berdasarkan pemahaman saya. Jadi jika ada pemahaman yang keliru, para expert bahasa Inggris bisa mengkonfirmasi. Oke, nah kita ke selanjutnya, ways of counting uncountable nouns. Bagaimana cara kita menghitung uncountable nouns? Benar nggak maksudnya begini ya? Ways of counting uncountable nouns. Nah, uncountable nouns can become countable. Ya, jadi dia bisa menjadi countable. Jadi sesuatu yang uncountable itu bisa menjadi countable ketika noun-nya is a container. Oke, jadi ketika noun-nya itu dalam bentuk container atau bisa diukur. Seperti a carton of juice nih ya. Ya, satu karton jus. A slice of bread, satu sisir roti. Jadi kalau misalnya kita sisir-sisir rotinya, ya kita bisa hitung rotinya. Ketika kita memasukkan jusnya ke dalam gelas atau ke dalam kotak, nah kita bisa mengetahui berapa banyak kotak jusnya, berapa banyak gelas jusnya. Jadi uncountable itu bisa menjadi countable, artinya sesuatu yang tidak bisa kita hitung, itu bisa kita hitung ketika kita memasukkannya ke dalam kontainer atau sesuatu yang bisa diukur. Nah, next kita ke contoh a bar of chocolate. Jadi a bar satu bar ya, satu bar coklat. Misalnya kalau kita kayak beli Silver Queen gitu kan, Silver Queen yang 75 gram atau 25 gram, a bar of coklatnya kita tahu, oh ada 3 Silver Queen yang ukuran 25 gram satu barnya. Kemudian a slice of bread, ada 3 sisi roti, ada 1 sisi roti misalnya kan. A carton of milk, a bottle of water. Jadi airnya dimasukkan ke botol, kita bisa hitung berapa botolnya. A can or tin of soup, a box of chocolate, and etc. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kemudian we don't use uncountable nouns with a or and. Jadi kita tidak menggunakan uncountable nouns itu dengan
artikel a or and. Jadi kita nggak bisa bilang can I have a bread, karena kita tahu bread itu roti. Nah, karena dia tidak dalam kontainer atau sesuatu yang bisa diukur, maka dia dan maknanya bukan countable, maka kita menggunakan tidak boleh menggunakan Jadi kita cukup bisa katakan can I have a slice of bread. Ketika kita mau menyampaikannya sebagai sesuatu yang countable, ya kita gunakan ke sini ukuran sesuatu yang bisa diukur gitu. Can I have a slice of bread? A slice yang digunakan, bukan a bread langsung, tapi a slice of bread. Begitu juga dengan would you like a chocolate, bukan would you like a chocolate, tapi would you like a bar of chocolate. Nah, would you like a bar of chocolate. Nah, atau would you like some chocolate. Kita bisa bilang would you like some chocolate. Berarti some chocolate ya kita bisa potongannya kecil atau potongannya besar. Seperti itu. Yang saya pahami. Oke, kita ke kuis. Choose the correct one. A bit of. Nah, a bit of berarti lebih cocoknya information kalau saya lihatnya. A bit of information karena dia itu toothpaste juga, tapi kalau a bit of toothpaste kurang cocok ya. A bit of information yang bisa kita dengar, yang bisa saya dengar sih, a piece of paper. Okay, which is correct. Would you like glass of cake? Jadi kita juga melihat kesesuaian gitu. Apakah cake itu sekarang banyak sih ya, ada cake yang di dalam jar gitu ya, ada cake yang dimasukin mungkin ke dalam gelas, tapi ya secara normalnya a glass of cake itu jarang sekali kayak ini saya dengar gitu. Jadi saya nggak akan jawab yang ini. No. Would you like a slice of cake too? Nah, ini mungkin saya akan jawab. Would you like a slice of cake? Oke, kita coba. Benar. Choose the correct one. We need. Nah, sugar. Sugar ini yang dimaknai di sini adalah gula, ya. Berarti kalau kita mengupdate sebagai uncountable, kita perlu ya some, bukan karena nggak boleh pakai artikel atau n untuk uncountable. Some. Oke, benar. Jadi sudah nih untuk yang di part 2 countable and uncountable nouns-nya. Buat para expert silakan komentari apa saja kekeliruan yang pemahaman saya yang keliru dari dari materi yang saya sharekan hari ini di video ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.